Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Jadi ini adalah channel YouTube terbaru aku. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, kalian jangan lupa tekan subscribe. Kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan supaya aku juga nggak males-males buat upload video. Dan di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau channel YouTube aku ini bakalan ngebahas tentang seputaran bisnis online. Jadi di sini aku bakalan ngebahas semua tentang apa itu bisnis online dan gimana cara ngejalaninnya. Oke, jadi buat kalian yang baru lihat channel YouTube aku, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe. Terus kalian juga jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti buat aku, dan kalian harus tahu subscribe itu gratis. Jadi kalian gak usah pelit-pelit buat subscribe. Oke, jadi kita lanjut ke video intinya. Oke, jadi di sini aku pribadi bakalan ngebahas tentang bisnis online. Jadi di sini aku bakalan bener-bener ngasih kalian tips and trick gimana sih cara jualan online. Dan ini aku bakalan nge-sharing ke kalian kalau memang ini tuh dari pengalaman pribadi aku selama ngejalanin bisnis online ini. Jadi sebelum aku mau ngasih tahu kalian tips triknya, aku bakalan ngasih tahu kalian apa aja sih pengalaman-pengalaman aku. Jadi aku mau cerita terlebih dahulu. Jadi sebenarnya aku udah jualan online itu udah bisa dibilang 1 tahun lebih atau 2 tahun ya jadinya. Pokoknya dari tanggal 1 September 2019 di sana aku mulai jualan online. Dan kalian harus tahu di sana aku sebenarnya juga iseng-iseng banget, karena jujur dari semua teman-teman aku yang aku lihat memang rata-rata yang usaha online itu memang awalnya iseng-iseng aja, tapi karena lama-kelamaan mungkin asik dan mungkin memang teman-teman aku ngerasa kalau basic mereka itu ada di sana. Jadi di sini aku mau nge-sharing ke kalian pengalaman aku, dan aku nggak tahu sih ini bakalan berhasil atau enggaknya di kalian. Cuman menurut aku kalau emang kalian sungguh-sungguh ya pasti hasilnya juga bakalan sungguh-sungguh juga. Jadi di sini nggak ada salahnya sih kalian untuk mencoba. Oke, jadi langsung aja kita ke tips and triknya. Oke, jadi yang pertama adalah tips and triknya itu kalau kita jualan online itu kita harus punya sosial media. Jadi sosmed itu sangat penting banget buat ngembangin marketing kalian, gimana sih caranya promosi dan sebagainya. Karena kalau nggak ada sosial media, kalian nggak bakalan bisa promosi kan, kayak gitu. Jadi yang terpenting yang pertama adalah kalian harus punya sosial media. Terus yang kedua, kalian harus nentuin apa aja sih yang kalian harus jual. Nah ini nih yang aku sering banget denger kayak gini, "Kak, kasih saran dong mau jualan apaan biar lancar kayak kakak," kayak gitu. Jadi ini pengalaman pribadi aku, jujur kalau kalian mau jual sesuatu dan kalian bingung, aku kasih saran aja kalian jual sesuatu yang benar-benar lagi booming dan lagi dibutuhin banyak orang. Misalkan nih kayak sekarang, kan sekarang lagi masa COVID, jadi masa-masa kita nggak dikasih keluar, maksudnya kayak social distancing, kayak di rumah gitu. Jadi pas masa COVID itu biasanya paling dibutuhin banget, paling laris banget itu masker, hand sanitizer, itu tuh laku keras banget kan yang dua itu. Jadi menurut aku kalian cocok banget buat ngejual itu. Buat ngejual apa sih yang dibutuhin sekarang sama lingkungan kalian atau apa yang lagi booming kayak gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalian harus kalau bisa ya kalian itu mengambil barang itu dari supplier tangan pertama. Karena kalau kalian ngambil dari supplier tangan ketiga, keempat, kelima, itu harganya bakalan jauh lebih mahal dari harga pasarannya gitu. Misalkan nih, sekarang kan lagi booming masker yang kayak Korea gitu, yang sensi, yang warna putih kayak sejenis mangkok gitu kan, di depannya kayak mangkok gitu. Itu kalian cocok banget jual itu kan, biasanya harga pasarannya itu 5.000. Itu per pages-nya 5.000, bahkan ada juga yang jual 6-7.000. Kalau kalian ngambil di tangan kedua, ke tangan ketiga, keempat,
itu biasanya harganya nanti dari sananya itu 10.000 dan kalian jual harga 15.000 misalkan nih, itu nggak bakalan laku menurut aku. Maksudnya ya laku sih, memang kan rezeki sudah diatur, cuman mungkin menurut aku kalau dari segi marketingnya bakalan nggak laku keras gitu loh. Jadi kalau ada yang beli palingan cuma 1-2 gitu kan, nggak sebanyak yang kalian ekspektasiin kayak gitu. Jadi itu saran ketiga dari aku, tips trik ketiga, sorry. Jadi itu tips trik ketiganya, kalau kalian mau jualan online, usahakan kalian ngambil dari supplier tangan pertama. Kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah apa ya? Kalau dari pengalaman pribadi aku, yang keempat itu kalau bisa kalian jual lebih murah dari harga pasarannya. Misalkan nih, sekarang lagi kayak aku bilang tadi, contoh lah kayak lagi corona nih. Kalian jual masker sama hand sanitizer. Hand sanitizer itu kan biasanya harga ecerannya yang 100 ml itu dulu kan sampai kayak 50.000, kayak 45.000 kayak gitu. Sorry. Kalau menurut aku nih, kalau kalian mau jual, misalkan nih kalian jual hand sanitizer. Nih, misalkan nih harga pasarannya misalkan nih yang 100 ml misalkan harganya 50.000. Nah, kalau bisa kalian jualnya itu lebih rendah dari harga pasarannya, lebih murah maksudnya. Misal kayak gini, pasarnya kan 50.000. Nah, kalian jual harga 45.000. Jadi selisihnya itu kan 5.000 antara yang pasarannya sama yang kalian jual. Biasanya itu bisa menarik customer kita. Maksudnya customer kita itu kayak, wih, ini lebih murah nih, kayaknya cocok deh beli di sini, kayak gitu. Biasanya kalau kalian jual lebih murah dari harga pasarannya, biasanya customer kalian tuh lebih kayak memihak ke kalian gitu, kayak lebih milih ke kalian kayak gitu. Jadi menurut aku itu bakalan bikin jualan kalian itu laku keras kayak gitu. Paham kan kayak maksud aku? Terus yang kelima, tadi yang keempat ya. Yang kelima itu kalian harus bener-bener pinter buat promosi. Ini aku nggak tahu sih urutannya, tips and triknya kayak gimana. Intinya ini aku ngasih tahu kalian sesuai pengalaman pribadi aku aja. Kalian harus pinter promosi. Promosi dalam artian kayak gini. Kalau aku pribadi, dulu kan kalau aku baru-baru jualan online itu aku biasanya promosi lewat WA aja, WhatsApp aja. Dan di sana biasanya aku nyepam banget kalau ada produk yang aku mau jual, aku nyepam banget. Jadi aku dalam satu kali masukin story itu kayak 15, 20 kayak gitu. Nah, biasanya ternyata menurut pengalaman pribadi aku, kalau kalian nge-spam story nih misalkan buat promosiin jualan kalian, itu tuh biasanya nggak ada yang mau lihat karena emang nyepam. Orang biasanya males lihat snap kalian kalau terlalu banyak, apalagi sampai titik-titik tuh udah nggak ada banget yang mau menurut aku, karena memang nggak suka. Aku pribadi juga nggak suka lihat snap temanku kalau emang banyak banget, jadi aku mikir kayak gitu. Dan kalau nggak ada yang lihat snap kalian atau dibilang sedikit yang lihat snap kalian, otomatis kan nggak, jualan kalian nggak ditahu gitu kan, kayak gitu. Jadi ya menurut aku kalian tuh harus benar-benar pinter promosi. Maksudnya kayak misalkan nih kalian sekarang jual sesuatu, ya udah kalian promosiin 1 produk atau 5 produk lah dalam 1 hari. Dan itu cukup, dah anggap 5 snap, dan itu kalian promosiin fokus ke 5 produk itu aja. Itu untuk sehari. Besok hari kedua produk lain bisa diposting, hari ketiga produk lain bisa diposting. Jadi kan orang yang ngelihat story kalian setiap harinya itu mikirnya kayak gini, oh kemarin dia nggak posting yang aku butuhin, sekarang dia posting yang aku butuhin. Jadinya kan kalau dia butuh, dia bakalan nyari kamu dan bakalan beli jualan kamu kayak gitu. Itu menurut aku. Jadi kalian tuh harus bener-bener pinter banget buat promosiin, karena itu di marketing itu sih kuncinya. Kalau emang kalian mau usaha kalian tuh lancar, usaha kalian tuh laris, apapun itu intinya marketing itu emang kita harus pinter-pinter ngejalanin marketingnya kayak gitu. Terus yang keenam, kalian itu harus benar-benar foto produk yang kalian jual itu secantik mungkin. Karena menurut aku, kalau produk yang kalian jual fotonya semakin cantik, orang semakin tertarik kayak gitu. Cuman gitu, kalian nggak usah kayak, mohon maaf ya, kayak fotonya nggak sesuai sama ekspektasi orang. Jadi maksudnya dalam artian kalau bisa nih kalian foto sebagus mungkin, cuman kalian foto yang real pic-nya gitu, yang foto aslinya. Jadi kalau orang mau beli,
orang nggak mikir, soalnya kan zaman sekarang tuh banyak banget yang murah kayak gitu. Aku pribadi all shop aku itu jualnya murah-murah, cuman ya memang sesuai kualitasnya, murahnya sesuai kualitas. Jadi alhamdulillah nggak pernah dibilang tipu-tipu gitu, karena memang sesuai harganya kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar foto secantik mungkin, dan usahakan kalau customer kalian tuh beli, kalian kasih fotonya yang asli aja gitu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman setelah itu. Karena di sini banyak banget yang memang teman aku yang mau jualan online terus nanya gitu ke aku, gimana sih caranya biar laris jualan kita kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku kayak, kenapa aku nggak buat video kayak gini gitu, mungkin orang nggak kenal aku juga bisa dapat apa sih, kayak inspirasi gitu. Jadi aku juga kan dapat pahala karena menggerakkan hati kalian buat mencoba gitu, walaupun kita nggak tahu kedepannya bakalan berhasil atau enggak, tapi ya nggak ada salahnya juga kan kita mencoba kayak gitu sih menurut aku. Dan ini yang terakhir dari aku sih. Jadi ini benar tips triknya itu yang benar dari aku. Jadi ini menurut aku 7 tips triknya supaya jualan kalian itu kayak lancar, laris, kayak banyak yang beli. Pokoknya kayak gitulah. Jadi yang ketujuh itu adalah packing. Jadi kan aku semenjak awal jualan online, dulu aku sekedar packingnya itu pakai plastik-plastik hitam gitu loh. Nah, jadi sekarang kan lagi booming nih packing yang ala-ala estetik gitu. Booming banget kan yang ala-ala estetik. Jadi menurut aku kalian kalau bisa nih packingnya yang cantik-cantik aja. Sekarang kan lagi booming nih, aku biasanya pakai apa ya? Aku pakai maps gitu. Tahu kan kalian ada maps yang kecil, yang sedang, sama yang besar. Nah, biasanya kalau dari baju aku pakai maps yang besar. Cuman packingnya memang aku baru mulai, akhir-akhir ini aku baru mulai buat packing itu. Jadi belum belum lama sih, bisa dibilang cuma beberapa hari. Dan kalian bisa pakai itu, pakai maps itu, terus aksesorisnya kalian bisa pakai tali goni, terus kalian tinggal taruh thank you card, terus pokoknya kayak gitu-gitulah. Intinya kalian menghias secantik mungkin packing kalian itu, supaya kalau pelanggan kalian kan belanja nih, terus jadi sayang aja gitu ngebuang packingnya, jadi bakalan kelihatan lebih cantik dan elegan. Jadi orang kayak lebih senang aja gitu kan. Kalau kalian tahu kan sekarang penampilan itu kayak menarik seseorang buat belanja kayak gitu. Jadi penting banget sih menurut aku packing itu kayak gitu. Tapi apa namanya, kalau untuk packingnya itu kalian bisa kayak, terserah kalian sih mau buat kayak gimana. Cuman aku buatnya dari amplop besar gitu supaya kelihatan coklat dan kayak kelihatan lebih estetik gitu sih. Soon aku bakalan ngasih tahu deh kalian alat packing aku tuh kayak gimana. Dan ya segitu aja sih video dari aku teman-teman. Jadi itu tips trik dari aku buat kalian ya, supaya harapan aku video ini bermanfaat buat kalian, dan apa sih, supaya kalian itu lebih fokus jualan online-nya. Terus kayak yang belum berani mencoba, supaya setelah melihat video ini kalian berani mencoba. Dan sebenarnya nggak ada salahnya kalau kalian memang mau mencoba, karena menurut aku kalau kita ditakdirkan untuk punya usaha, ya pasti kita juga udah ditakdirkan punya rezeki kayak gitu. Jadi menurut aku sebanyak apapun orang yang jualan di dunia ini, kalian pasti bakalan dapet rezekinya kayak gitu. Oke, jadi gitu aja sih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Semoga aku juga bisa setiap harinya posting video yang menginspirasi buat kalian. Jadi buat kalian yang mau ngasih saran, tulis aja di kolom komentar. Jadi buat kalian aku ingetin sekali lagi, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan semoga kita masih bisa ketemu di video-video selanjutnya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.